besar yang kedua, yakni arbabul ibadah wal amal, orang-orang ahli ibadah dan ahli beramal. Mereka ini juga berpotensi maghrur. Gururnya ada kalanya dalam hal ibadah sholat, ada kalanya dalam hal membaca Quran, ada kalanya dalam masalah haji, masalah perang, masalah zuhud. Intinya apa? Setiap orang yang sibuk beramal, sibuk beribadah, itu punya, tidak akan lepas dari gurur, tidak lepas dari apa? Dia terkelabui di amal ibadahnya. Hanya orang cerdas, aktias saja yang bisa selamat. Kita nyebut aktias ini orang kritis, ya. Berpikir kritis. Aktias. Contoh pertama, orang yang terbujuk ahli ibadah, ya, tapi maghur, gururnya itu bentuk gururnya mengabaikan ibadah fardu, terus memburu yang sunnah dan fadilah. Jadi karena dia memburu fadilah, memburu keutamaan ibadah, sunat-sunatnya itu sampai melewati batas. Contoh, seperti orang yang terjangkitan waswas, perasaan waswas dalam masalah wudhu. Orang wudhu kok terjangkitan sifat waswas, itu nanti wudhunya kebangetan, melewati batas. Dia anggap air suci yang secara fikih sudah dihukumi suci, itu gak mantep. Kok suci, wong ketoke iku ini ana kucing liwat rene terus dodok, terus mestine kucing dodok itu ya muya. Nah, itu dodok itu ya. Jadi dia itu berhalu. Kemungkinan yang jauh itu dianggap dekat. Hal yang tidak mungkin terjadi dia anggap mungkin terjadi. Itu. Masalah najis air ini secara lahiriah sudah suci, tapi dia waswas akhirnya dianggap najis. Tuh. Tapi sayangnya ini urusan kenajisan air, dia sangat ekstra hati-hati. Orang mungkin terus dianggap mungkin, gitu ya, soal air najis. Orang mungkin najis dianggap najis. Tapi ini urusan najis air. Bisa di bidang yang lain soal makanan halal. Kalau urusan makanan halal, dia berpikir sebaliknya. Hal yang mungkin dianggap tidak mungkin. Hal yang apa? Maksudnya dia tidak hati-hati. Ini kemungkinan haram. Enggaklah, masuk haram segala sesuatu itu kuluma apa al aslu fil asya itu al ibahah halal. Jadi kemungkinan yang dekat itu dianggap jauh urusan kehalalan makanan. Di hal yang mungkin dianggap tidak mungkin. Hal yang mungkin haram dianggap tidak mungkin haram. Soal makanan. Lah tadi soal najis, hal yang tidak mungkin najis dia dianggap mungkin najis. Jadi dia ketat urusan air, tapi longgar urusan makanan. Nah, celakannya itu gak fair. Nanti nek mangan enak deh. Lah nek bagi wudu ora iso dipangan. Nah, seandainya orientasi berpikir seperti itu, maksudnya dalam hal ibadah itu dia tadi ketat, urusan makanan dia longgar. Seandainya dia balik ya malah benar, malah mirip dengan perilaku para sahabat. Para sahabat itu urusan kehalalan makanan ekstra hati-hati.
urusan ketat. Kalau urusan kenajisan ibadah itu relatif longgar. Sapa contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah wudu pakai guci air. Dia wudu pakai air di guci atau jun ini milik perempuan Nasrani. Berarti dia kok namanya orang Nasrani tidak kenal najis, ya sangat mungkin ini terkena najis. Tapi diabaikan oleh Umar, akhirnya dia tetap wudu. Dia longgar urusan najis. Tapi urusan kehalalan tetap apa? Hal-hal yang sebetulnya halal oleh Umar bin Khattab itu dia tidak ambil. Kenapa? Khawatir nanti ada takutan haram itu. Jadi gak ini wong biasa. Saya itu ya maksudnya dari pengalaman bergaul itu tipikal orang-orang seperti ini ya banyak. Urusan ibadah ekstra ketat, tapi urusan muamalah, urusan dengan orang lain itu longgar, fleksibel. Ini mabrurnya di situ. Bapak jatuh belum Nah, sekarang contoh lagi wudu. Dia itu wudu karena was-was minhaun menurut bersobil mani, menggunakan air. Jadi dia wudu itu kan ya basuh wajah 3 kali lah, rata, yang kedua, ketiga gitu. Itu gak mantep, akhirnya basuh air berkali-kali. Akhirnya air yang digunakan banyak, padahal berlebihan menggunakan air itu terlarang. Dan kadang tidak cuma berlebihan dalam menggunakan air, wudunya jadi lama. Saking lamanya wudu sampai waktu sholatnya hilang, karena dia tidak di awal waktu. Sudah ngepres wudunya kesuwen, was-was dibalik itu sampai sholatnya hilang. Taruhlah misalnya dia saking lamanya wudu, sholatnya tidak hilang misalnya, itu tetap dia magrur apa? Ngejar fadilahnya sempurna wudu, dia kehilangan sholat di awal waktu. Taruhlah misalnya sholat awal waktu sudah tidak hilang, oh kan gak apa-apa, aku isi di awal waktu. Aku wuduku karena was-was, startku sebelum masuk waktu misalnya. Itu tetap magrur dari aspek apa? Berlebihan menggunakan air tadi. Ora irit aku padha karo sing ora was-was. Baik. Kalau kamu volume air yang kamu gunakan sama dengan orang yang tidak was-was, kamu tetap magrur. Gururnya di mana? Umur kamu itu, waktu kamu itu jadi kamu sia-siakan. Teman-teman kamu wudu 2-3 menit, kamu wudu 20-30 menit, misalnya begitu. Itu umur itu ngitung itu. Lah kan teman-teman kamu habis wudu sudah bisa baca Quran, sudah bisa ibadah zikir dan lain-lain. Kamu wudunya nggak rampung-rampung. Nah, setan itu punya banyak cara. Untuk apa? Untuk menjauhkan manusia dari ibadah yang benar. Dienggokkan wudu kamu, meragukan, harus kamu sempurnakan. Airnya ini suci apa tidak? Oh itu. Kalau ini, suci. Setan berusaha di langkah kedua apa? Airnya betul suci, tapi wudumu ini harus betul-betul sah. Muncul was-was gitu. Kok bisa mengatasi was-was? Ya, digoda dengan tahap berikutnya. Nah, nanti saja sholatnya waktunya masih panjang gitu kan? Tuh.
kok tetap sholat di awal waktu, nanti digoda dengan apa? Was-was orang lain. Sholat niat itu harus sempurna. Nah itu setan punya banyak cara. Sebanyak apa? Ya sebanyak tindakan yang dilakukan manusia itu. Wafir qadun ukhra, wafir qadun budaya itu wa